penjual nasi goreng tangkap tuyul yang meresahkan pedagang kaki lima. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, saat Pak Taryo mulai menyiapkan gerobak nasi gorengnya. Di dapurnya yang kecil dan sederhana, ia memotong bawang, mencampur kecap buatan sendiri, dan memastikan telur serta ayam suwir cukup untuk malam ini. Di samping kakinya, seekor kucing hitam duduk tenang. Namanya si Mungil. Walau hitam pekat dan matanya tajam seperti arang menyala, kucing itu sangat jinak dan setia. Bahkan katanya bisa merasakan hal-hal yang tak terlihat manusia. "Yuk Mungil, waktunya narik rezeki," ucap Pak Taryo sambil tersenyum, lalu mendorong gerobaknya keluar gang sempit tempat kontrakannya berada. Sudah 5 tahun Pak Taryo berjualan nasi goreng keliling. Bukan karena tak mau buka warung tetap, tapi karena ia lebih nyaman berkeliling, menyapa orang-orang, berhenti di mana saja kaki lima berkumpul. Lokasi favoritnya ada di perempatan dekat pasar malam, tempat para pedagang kaki lima biasa buka lapak. Ada penjual cilok, sosis bakar, jus buah, hingga gorengan. "Pak Taryo, biasa, 1 porsi pedas ya," teriak Bu Minah, pedagang jamu. "Siap, yang pakai telur double," balas Pak Taryo dari balik gerobaknya, tangannya cekatan menggoreng. Suasana ramai seperti biasa. Tawa, candaan, suara anak kecil dan aroma makanan campur aduk di udara malam. Tapi akhir-akhir ini, suasana itu agak berubah. Beberapa pedagang mulai mengeluh, uang mereka sering hilang. Kadang cuma 5.000, kadang sampai 100.000. Anehnya, kotak uang tidak rusak, tak ada jejak pencuri. Mereka bahkan mulai saling curiga. "Jangan-jangan ada yang iseng ya? Atau ada tukang copet baru?" sambung yang lain. Pak Taryo hanya diam, tapi dalam hati ia curiga. Ia sendiri 2 kali kehilangan uang. Uang kertas yang tadi disimpan, tahu-tahu hilang begitu saja. Awalnya ia pikir lupa naruh, tapi saat hal itu terus terjadi, ia mulai berpikir lain. Malam itu, saat para pedagang mulai membubarkan diri, Pak Taryo duduk sebentar sambil menyeduh kopi dari termos kecilnya. Si Mungil, seperti biasa, duduk di bawah gerobak, tapi tiba-tiba mendesis. "Shh, kenapa kamu Mungil?" tanyanya pelan. Si Mungil mengarahkan matanya tajam ke semak-semak di pinggir lapangan, lalu berdiri, bulu ekornya mengembang. Pak Taryo ikut menoleh, tapi tak melihat apa-apa. Hanya angin sepoi-sepoi yang lewat. Namun firasatnya mulai tak enak. "Mungil, kamu melihat sesuatu ya?" Kucing itu mengeong pelan, lalu kembali duduk. Tapi dari sorot matanya, jelas ada sesuatu yang tak beres. Malam itu, saat pulang, Pak Taryo membuka kembali laci gerobaknya. Beberapa lembar uang 1.000-an dan 2.000-an lenyap. Padahal ia yakin betul jumlahnya tadi lebih banyak. Ia terdiam. Bukan karena uang itu banyak, tapi karena ia tahu ini bukan pencurian biasa. Ia mulai teringat cerita lama dari kakeknya, seorang dukun putih di desa asalnya. Kakeknya sering cerita soal tuyul, makhluk kecil pemalas yang suka mencuri uang untuk tuannya. Biasanya tuyul ditaruh di kaleng bekas, diberi koin atau benda lucu untuk mengalihkan perhatian, lalu dilepas saat dini hari untuk mencuri. Mungkinkah tuyul? Pak Taryo menatap malam yang kian sunyi. Angin malam berhembus pelan. Di belakangnya, si Mungil mengeong pelan seolah berkata, "Sudah saatnya kau ingat apa yang pernah kau pelajari, Taryo." Sudah seminggu lebih para pedagang kaki lima di perempatan pasar malam resah. Keluhan soal uang yang hilang makin sering terdengar. Hampir tiap malam, pasti ada saja yang kehilangan. Kadang
recehan di dalam kaleng, kadang uang pecahan besar yang disimpan di dompet kecil, bahkan ada yang uangnya lenyap dari saku celana saat sedang sibuk melayani pembeli. Udah dicek semua tempat, Mas. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang kebuka, tapi duitnya hilang. Anehnya lagi, cuma duit yang hilang. Barang-barang lain nggak diapa-apain, kata Mas Fajar, pedagang sosis bakar. Ada yang lihat orang asing mondar-mandir nggak? Tanya Reno yang ikut nimbrung. Enggak juga. Malah pas rame aman-aman aja. Giliran udah mulai sepi, baru kejadian. Jawab Bu Lilis, penjual jus buah. Banyak yang mulai berpikiran itu ulah pencopet. Tapi kalau memang pencopet, kenapa cuma uang kecil yang hilang? Kenapa tidak bawa kabur semua sekalian? Pak Taryo mendengarkan semua obrolan itu tanpa banyak komentar. Tapi dalam hati, ia makin yakin ini bukan masalah orang biasa. Beberapa malam terakhir, ia mulai memperhatikan waktu-waktu hilangnya uang. Selalu antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Saat suasana sudah sepi, saat orang mulai lelah dan lengah. Ia juga mulai memperhatikan tingkah si Mungil, kucing hitam peliharaannya. Kucing itu sering lari-lari tanpa arah, mengeong keras sambil melihat ke sudut-sudut gelap. Pernah suatu malam, saat Pak Taryo sedang bersih-bersih gerobaknya, si Mungil tiba-tiba meloncat ke bawah meja dan mencakar sesuatu. Tapi saat Pak Taryo menengok, tak ada apa-apa di sana, hanya debu dan kantong plastik. Kayak ngejar sesuatu yang gak kelihatan, gumamnya. Ia mulai teringat betul ajaran kakeknya dulu. Katanya, tuyul bisa datang ke tempat ramai, tapi cuma beraksi saat keadaan tenang. Tuyul takut suara keras dan cahaya terang, jadi biasanya beraksi saat dini hari, waktu orang-orang mulai mengantuk dan lengah. Ia juga mulai memperhatikan tingkah si Mungil, kucing hitam peliharaannya. Kucing itu sering lari-lari tanpa arah, mengeong keras sambil melihat ke sudut-sudut gelap. Pernah suatu malam, saat Pak Taryo sedang bersih-bersih gerobaknya, si Mungil tiba-tiba meloncat ke bawah meja dan mencakar sesuatu. Tapi saat Pak Taryo menengok, tak ada apa-apa di sana. Hanya debu dan kantong plastik. Kayak ngejar sesuatu yang gak kelihatan, gumamnya. Ia mulai teringat betul ajaran kakeknya dulu. Katanya, tuyul bisa datang ke tempat ramai, tapi cuma beraksi saat keadaan tenang. Tuyul takut suara keras dan cahaya terang, jadi biasanya beraksi saat dini hari, waktu orang-orang mulai mengantuk dan lengah. Pak Taryo tidak langsung menyimpulkan, tapi mulai mengambil tindakan. Ia mengganti tempat simpan uangnya. Biasanya ia taruh di kaleng roti bekas di bawah laji gerobak. Sekarang, ia pindah ke dompet kecil yang digantung di balik baju dalam. Ia juga mulai nyalakan radio kecil tiap malam. Volume sedang, supaya suasana tidak terlalu sepi. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Uangnya tetap berkurang. Aneh lagi, uangnya tidak hilang semua. Cuma beberapa lembar seperti dipilih-pilih. Ia coba hitung hasil jualan tiap malam sebelum tidur. Selalu ada selisih. Kadang Rp5.000, kadang Rp20.000 hilang begitu saja. Pernah suatu malam, ia sengaja tidak tidur. Ia duduk di kursi kayu dekat gerobaknya, pura-pura memejamkan mata. Si Mungil duduk di pangkuannya, tenang. Lampu gantung dibiarkan menyala walau temaram. Pukul 2:10, si Mungil berdiri dan mulai mendesis pelan. Matanya menatap tajam ke arah gerobak yang ditutup kain. Pak Taryo mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. Ada suara sangat pelan, seperti gesekan kuku di seng. Ia pelan-pelan bangkit dan mendekat ke gerobak. Kain penutup gerobak sedikit bergerak seolah ada angin masuk, tapi tidak ada hembusan dari luar. Tanpa bersuara, ia tarik kain itu perlahan. Kosong. Tak ada apa-apa. Tapi beberapa lembar uang yang ia sengaja taruh di atas laci lenyap. Ia telan ludah. Tangannya dingin. Masa iya benar tuyul? Katanya pelan.
Keesokan harinya, Pak Taryo pergi ke pasar pagi dan mencari barang-barang lama yang dulu disebut kakeknya bisa mendeteksi kehadiran makhluk gaib. Ia membeli beberapa koin kuno, satu buah cermin kecil, dan segenggam garam kasar. Ia tidak paham cara pakainya secara pasti, tapi berdasarkan ingatannya, kakeknya pernah menaruh koin di sekitar gerobak dan cermin untuk memantulkan bayangan. Malam itu, sebelum berdagang, ia menaruh 5 koin kuno di sekitar roda gerobak. Ia letakkan satu cermin kecil di bagian dalam atap gerobak, mengarah ke bawah, tepat ke tempat simpan uang. Ia juga taburkan sedikit garam di bawah laci, sekedar coba-coba. Beberapa pedagang yang melihatnya bertanya, "Pak, ini buat apa tuh koin segala ditaruh di roda?" Tanya Mas Didi sambil nyengir. "Iseng aja mas, biar gerobaknya nggak rewel," jawab Pak Taryo sambil tertawa kecil menutupi maksud sebenarnya. Malam itu ramai, banyak pembeli, karena kebetulan ada acara live musik di area pasar malam. Tapi begitu lewat tengah malam, suasana kembali sepi. Satu persatu pedagang beres-beres. Pak Taryo masih bertahan, menunggu pelanggan terakhir yang baru datang. Saat sudah benar-benar sepi, ia matikan kompor dan mulai bersih-bersih. Tiba-tiba si mungil loncat dari atas gerobak dan mengendap ke arah roda belakang. Kucing itu mencakar-cakar lantai, lalu mengeong keras. Pak Taryo langsung merapat. Ia lihat koin kunonya sudah berpindah posisi. Salah satunya bahkan ada di lantai agak jauh dari tempat semula. Cermin di atas gerobak juga retak tipis, padahal sebelumnya masih utuh. "Berarti benar ada yang datang ke sini tadi," ucapnya pelan. Malam itu, uang di dompetnya tidak berkurang. Tapi koin di roda sudah berubah posisi, seperti ada yang bermain-main dengannya. Keesokan harinya, ia cerita sedikit ke Bu Minah, tapi tidak belak-belakan. "Bu, kalau di tempat dagang kayak gini, menurut sampean, mungkin nggak ya ada yang bawa tuyul?" Bu Minah langsung geleng cepat. "Aduh, jangan ngomong gitu Pak, ngeri saya." "Saya juga nggak yakin, cuma akhir-akhir ini banyak yang aneh. Uang hilang, tapi nggak ada jejak. Kayak ada yang nyoling tapi nggak kelihatan." Bu Minah diam sejenak. Saya sih percaya ada hal kayak gitu. Tapi siapa yang tega pelihara tuyul buat nyuri duit orang kecil kayak kita?" Pak Taryo tidak menjawab, tapi pikirannya sudah mengarah ke satu nama, Reno, si pedagang baru. Meskipun belum ada bukti, ia tiap malam selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Dagangannya selalu laku keras, padahal tak beda jauh dengan pedagang lain. Pak Taryo belum mau menuduh, ia hanya akan mengamati lebih dalam. Tapi satu hal sudah pasti, kalau benar ini ulah makhluk halus, ia tak bisa tinggal diam. Ia akan cari tahu lebih banyak. Kalau perlu, ia tangkap sendiri tuyul itu. 2 malam terakhir, Pak Taryo makin yakin bahwa yang mencuri uang para pedagang bukan manusia biasa. Uang di gerobaknya tetap aman, tapi tanda-tanda kehadiran makhluk aneh makin jelas. Sore itu, sebelum berangkat jualan, ia menyiapkan sesuatu yang dia ingat dari cerita kakeknya. Ia ambil segenggam beras ketan putih dan tabur di sekitar gerobaknya, terutama di bawah laci tempat biasa menyimpan uang. Katanya, jejak tuyul bisa terlihat lewat beras ketan. Kalau makhluk itu lewat, akan meninggalkan bekas tapak kaki kecil. Selain itu, ia juga letakkan telur ayam kampung mentah di pojok bawah gerobak, di atas kain hitam. Dulu, kakeknya pernah bilang kalau makhluk halus menyentuh telur dalam keadaan aktif, maka akan muncul retakan atau perubahan warna. Sambil menata nasi, telur, dan bumbu dagangannya, ia sempat lihat beberapa pedagang lain mulai mengawasi dirinya. "Pak Taryo, kok sekarang jadi kayak orang mau ritual ya?" celetuk Mas Didi dari gerobak sebelah sambil ketawa. "Ya daripada uang hilang terus mas, nyoba-nyoba aja lah," jawab Pak Taryo sambil nyengir, walau dalam hatinya serius. Malam itu berjalan seperti biasa. Pembeli ramai, lalu mulai sepi mendekati pukul 2 dini hari. Pak Taryo pura-pura sibuk membereskan gerobaknya, tapi sebenarnya ia awasi dengan cermat setiap sudut.
Si mungil, kucing hitam peliharaannya, seperti biasa duduk di bawah gerobak, tapi matanya tajam mengamati sekeliling. Suara jangkrik terdengar pelan, dan angin malam mulai dingin menusuk. Sekitar pukul 2:15, Pak Taryo dengar suara beras ketan seperti tersapu halus. Ia langsung menoleh. Si mungil mendesis pelan, lalu tiba-tiba meloncat dan lari ke arah belakang gerobak. Pak Taryo ikut membalikan badan cepat. Di sudut kain penutup bawah gerobaknya, ia sempat melihat sosok kecil berkulit putih. Kepala botak, tubuh kurus, telanjang, dan bergerak sangat cepat. Matanya tidak bisa menangkap jelas, tapi cukup untuk memastikan bahwa itu bukan tikus atau kucing. Sosok itu lari menyelinap di antara tong sampah, lalu menghilang di balik pohon besar di ujung area pasar malam. Si mungil mengejarnya sambil mengeong keras. Tapi setelah beberapa menit, ia kembali, hanya membawa sobekan kain lusuh yang entah dari mana. Pak Taryo diam, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat kembali ke bawah gerobak. Benar saja, beras ketan yang ia tabur tampak membentuk jejak kaki kecil, lebih kecil dari anak-anak. Bentuknya tidak sempurna, tapi jelas menunjukkan arah langkah. Dari pojok ke bawah laci, lalu mundur lagi ke arah luar. Ia cek telur ayam kampung mentah, sudah ada retakan halus seperti tertekan dari dalam. Padahal baru tadi sore ditaruh, dan tidak mungkin pecah sendiri karena gerobaknya tidak digoyang. Ini benar-benar tuyul, gumamnya. Besok paginya ia kumpulkan semua barang bukti, beras ketan sisa, telur yang retak, dan kain kecil bekas si mungil bawa. Ia taruh di dalam wadah plastik kecil, lalu simpan di rumah. Niatnya bukan untuk pamer atau melapor, tapi sebagai catatan bukti kalau nanti ada orang lain yang menuduh dia ngarang. Siangnya, saat belanja bahan dagang di pasar, Pak Taryo mampir ke warung kopi kecil dekat pintu masuk. Di sana ada Pak Samin, seorang pria tua yang dikenal suka bicara soal hal-hal mistis. "Pak Samin, saya mau tanya," kata Pak Taryo sambil duduk. "Wah, kalau soal utang jangan ke saya yo," kata Pak Samin sambil ketawa. "Bukan, saya mau nanya soal tuyul." Pak Samin langsung berhenti ketawa. Ia miringkan kepala. "Kenapa? Kamu lihat?" "Saya nggak cuma lihat. Saya yakin sekarang ada tuyul nyuri duit pedagang di perempatan." Pak Samin mengisap kopinya. "Kalau kamu udah lihat langsung, berarti kamu memang ditunjukin. Tapi kamu yakin itu tuyul, bukan mimpi atau bayangan?" "Saya lihat jejak kakinya di beras ketan, telur pecah, dan semalam saya sempat lihat makhluk kecil lari dari bawah gerobak." Pak Samin diam saat. Biasanya tuyul itu disuruh nyolong sama majikannya, tapi dia cuma bisa nyolong uang, gak bisa ambil barang, dan waktunya pasti pas orang mulai ngantuk. Pak Taryo mengangguk. "Pas banget waktunya antara jam 2 sampai jam 3. Pak Samin menatap serius. "Kalau kamu yakin itu tuyul, berarti sekarang tinggal cari siapa yang pelihara, karena tuyul itu nggak bisa nyasar sendiri. Dia cuma nurut sama pemiliknya." "Masalahnya saya nggak tahu siapa. Pedagang di situ banyak, dan saya nggak enak duduk sembarangan." Pak Samin mengangguk pelan. "Kamu harus perhatikan siapa yang dagangannya makin laris tapi uangnya nggak pernah hilang. Biasanya yang pelihara tuyul mukanya datar-datar aja, kayak nggak peduli waktu orang lain kehilangan uang." Malam harinya, Pak Taryo mulai mengamati satu persatu pedagang di sekelilingnya. Ia perhatikan gerak-gerik mereka, ia amati siapa yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Siapa yang kelihatan santai saat pedagang lain panik kehilangan uang. Reno, pedagang minuman instan, mulai jadi sorotan dalam benaknya. Dia baru beberapa minggu jualan, tapi tiap malam pembelinya banyak. Anehnya, dia jarang terlihat menghitung uang. Tidak pernah mengeluh kehabisan kembalian, dan wajahnya selalu tenang, bahkan saat pedagang lain mulai panik soal uang yang raib. Pak Taryo belum mau menuduh, tapi malam berikutnya, ia sengaja datang lebih awal dan menaruh jebakan baru di sekitar tempat gerobaknya dan dekat gerobak Reno. Ia tabur lagi beras ketan, tapi kali ini ditaruh di jalan sempit di antara dua gerobak. Ia juga letakkan cermin kecil di bawah kain penutup roda. Cermin itu menghadap ke celah jalan kecil yang biasa dilalui makhluk itu kemarin malam. Pukul 2:15, ia dengar si mungil kembali tegang. Kucing itu diam tapi kupingnya berdiri, matanya mengarah ke celah kecil antara gerobaknya dan milik Reno.
Pak Taryo menahan napas, ia pelan-pelan melangkah ke belakang. Dari pantulan cermin kecil itu, ia lihat sekilas sosok mungil berkulit pucat melintas cepat dari bawah kain. Tapi kali ini, sosok itu bergerak ke arah gerobak Reno, bukan ke gerobaknya. Pak Taryo mengapalkan tangan, matanya membulat. Kali ini ia yakin, tuyul itu tidak hanya mencuri di gerobaknya, tapi bisa jadi gerobak Reno adalah tujuan akhir atau malah asalnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Taryo memutuskan besok malam ia akan pasang jebakan sungguhan. Sudah 3 malam berturut-turut, Pak Taryo terus memperhatikan Reno, pedagang gorengan yang baru gabung di area perempatan itu. Sejak Reno mulai berjualan, jumlah kehilangan uang para pedagang malah makin sering. Bukan cuma malam, tapi juga menjelang subuh. Awalnya Reno tidak menonjol. Penampilannya biasa saja, kurus, berkulit sawo matang, rambut cepak. Ia jarang bicara dengan pedagang lain. Kalaupun diajak ngobrol, jawabannya pendek dan sering menghindar. Tapi yang bikin aneh, gorengannya selalu cepat habis, padahal dia jualan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Yang paling mencurigakan, Reno selalu datang lebih awal dari pedagang lain, bahkan sebelum maghrib. Dan pulangnya paling akhir, kadang nyaris subuh. Gerobaknya sederhana, cuma pakai tenda biru seadanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada hal-hal yang bikin merinding. Malam itu, Pak Taryo duduk di bangku kayunya sambil pura-pura menata bawang goreng. Padahal matanya terus melirik ke arah gerobak gorengan Reno yang terletak sekitar 10 meter dari tempatnya. Beberapa pedagang lain juga mulai memperhatikan hal yang sama. Terutama setelah malam kemarin uang milik Bu Wati, penjual soto, raib tanpa jejak. "Mas, tadi lewat depan lapaknya si Reno nyium bau apa enggak?" bisik Bu Rini, pedagang mie rebus yang gerobaknya berdiri tak jauh dari Pak Taryo. "Bau menyan, keras banget. Padahal nggak ada yang bakar apa-apa," jawab Pak Taryo pelan. Jam menunjukkan pukul 1 lewat. Pembeli makin jarang. Kebanyakan pedagang mulai sibuk beres-beres. Tapi Reno masih sibuk menggoreng bakwan dan tahu isi. Padahal tidak ada satupun pembeli di depannya. Pak Taryo berdiri dan pura-pura ke kamar mandi umum. Tapi jalurnya sengaja memutar ke belakang lapak Reno. Ia melangkah perlahan, menahan nafas. Begitu sampai di belakang gerobak Reno, ia mengintip dari celah kain penutup. Bau menyan makin jelas, seperti dicampur dengan wangi-wangian aneh yang bikin kepala agak pening. Cahaya lilin samar terlihat dari dalam tenda Reno, padahal tidak ada listrik di lapaknya. Lalu Reno terlihat duduk bersila di lantai. Di belakang gerobak ada kaleng cat bekas ukuran sedang. Kaleng itu ditutup rapat, tapi anehnya permukaannya bergerak-gerak seperti sesuatu di dalamnya tengah aktif. Reno tampak berbicara pelan, seolah sedang mengajak ngobrol seseorang. Tapi tak ada orang lain di situ. "Udah cukup buat malam ini. Ini buat kamu," kata Reno pelan, lalu menyelipkan beberapa koin receh ke dalam lubang kecil di kaleng itu. Beberapa detik setelah koin dimasukkan, kaleng itu bergerak pelan, seperti ada yang menggesek bagian dalamnya. Pak Taryo melongo. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihat. Keringat dingin mulai keluar dari pelipisnya. Tiba-tiba si mungil, kucingnya, datang dari arah lain dan mengeong keras. Suaranya membuat Reno menoleh kecepat ke belakang. Pak Taryo langsung berjongkok dan menahan nafas. Ia tahu kalau sampai ketahuan mengintip bisa bahaya. Reno berdiri dan membuka sedikit kain tendanya, tapi tak melihat siapa-siapa. Ia hanya melirik sekilas ke arah tempat si mungil berdiri, lalu menutup kembali tenda dan kembali duduk. Pak Taryo langsung mundur pelan-pelan, lalu balik ke gerobaknya dengan hati deg-degan. Malam itu ia tidak langsung pulang. Ia duduk cukup lama, pura-pura menunggu pembeli. Tapi dalam pikirannya sudah penuh tanda tanya dan kecemasan. Saat semua pedagang mulai pulang satu persatu, Reno masih tetap di tempat. Ia tidak beres-beres. Ia duduk diam sambil memeluk kalengnya. Pak Taryo melihat dari kejauhan sambil tetap pura-pura sibuk membersihkan alat masak. Ia tahu sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung. Dan orang itu sepertinya bukan pedagang biasa.
Keesokan paginya, Pak Taryo ngajak Bu Wati dan Mas Didi ngobrol di warung kopi kecil dekat rumahnya. Ia ceritakan apa yang dilihat semalam, dari bau menyan, kaleng bergerak, sampai Reno yang berbicara sendiri. "Astaga, itu tuyul ya Pak?" tanya Bu Wati dengan suara gemetar. "Kalau bukan tuyul lalu apa? Kalengnya gerak sendiri, dan tiap malam pasti bau menyan," jawab Pak Taryo. Mas Didi menambahkan, "Gorengannya Reno juga kayak gak habis-habis, tapi dia jarang ambil uang dari pembeli. Saya pernah kasih 5.000, dia cuma ngangguk dan gak ngasih kembalian." "Mungkin emang bukan uang manusia yang dia cari," gumam Pak Taryo. Mereka bertiga sepakat untuk lebih waspada, dan malam berikutnya mereka rencanakan sesuatu. Bukan untuk menjebak langsung, tapi untuk mencari bukti lebih kuat. Malam itu Pak Taryo bawa kamera kecil yang biasa dipakai anaknya untuk vlog. Ia taruh di balik gerobak, menghadap ke lapak Reno. Ia atur untuk merekam otomatis selama 2 jam. Sementara itu, Bu Wati dan Mas Didi berpura-pura menunggu pembeli, padahal mereka hanya berjaga-jaga. Menjelang pukul 2, kejadian yang sama terulang. Bau menyan kembali menyengat. Dari tempatnya berdiri, Pak Taryo melihat Reno duduk di balik tenda, membuka kalengnya dan kembali memasukkan koin. Tapi kali ini, setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir berhenti. Dari bawah gerobak Reno muncul bayangan kecil, makhluk dengan tubuh mungil, kepala botak, dan mata hitam. Tuyul itu memeluk kaleng kecil itu, lalu perlahan masuk ke dalamnya. Pak Taryo gemetar. Ia hampir tidak bisa percaya apa yang dilihat. Kali ini bukan sekedar jejak atau suara. Ia benar-benar melihat bentuk fisiknya, jelas dan nyata. Malam itu ia pulang dengan tubuh lelah tapi pikiran waspada. Ia tahu Reno bukan sekedar pedagang, dan tuyul itu nyata. Dan yang lebih mengerikan, bisa jadi bukan hanya satu tuyul yang berkeliaran. 2 hari setelah rekaman kamera menunjukkan bayangan tuyul di lapak Reno, Pak Taryo tahu ini nggak bisa dibiarkan terus. Ia mulai merasa kalau keberadaan makhluk itu bukan cuma bikin rugi, tapi juga bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Apalagi sudah banyak pedagang kecil yang mengeluh uang hasil jualan mereka hilang, padahal baru saja dihitung. Sore itu, sebelum mulai jualan, Pak Taryo datang ke rumah Ustadz Hasan, seorang ustadz kampung yang dikenal sering bantu orang-orang dengan gangguan gaib. Rumahnya ada di pinggir desa, dekat kebun bambu. Pak Taryo cerita semuanya, mulai dari bau menyan sampai kaleng yang bisa gerak sendiri. Ustadz Hasan mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tidak kaget, malah mengangguk-angguk seolah sudah tahu kemana arah cerita itu. Kalau betul itu tuyul, berarti pemiliknya sudah melakukan perjanjian. Biasanya dia dikasih syarat tertentu, kayak ngasih sesaji atau ngelakuin ritual tiap malam. Tapi, kalau udah sering nyuri uang orang lain, harus dihentikan, gak boleh dibiarkan, kata Ustadz Hasan. Pak Taryo setuju. Malam itu, mereka berdua menyiapkan sesuatu. Ustadz Hasan membawa air yang sudah diruqyah, beberapa ayat suci, dan sebotol minyak zaitun yang katanya bisa bikin makhluk halus nggak betah. Sementara itu, Pak Taryo membawa 2 benda peninggalan almarhum kakeknya. Sebongkah batu kecil yang dibungkus kain putih, dan sebuah piring tanah liat berisi garam kasar yang dulu katanya dipakai untuk menangkap tuyul juga. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika mereka mulai memasang perangkap. Lokasinya tidak jauh dari gerobak Pak Taryo, tepat di bawah bangku tempat pelanggan biasa duduk. Ustadz Hasan membaca doa-doa pelan, lalu menyiram air ruqyah di sekitar perangkap itu. Batu dan garam ditaruh di tengah-tengah, sedangkan piring tanah liat diletakkan sebagai wadah utama, menghadap ke lapak Reno. Mereka menunggu. Suasana di perempatan malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin sempat berhenti berembus, para pedagang sudah banyak yang pulang. Tinggal beberapa yang masih bertahan, termasuk Reno, yang seperti biasa masih duduk di lapaknya. Jam 1:30 pagi, si mungil mulai mengeong kencang. Ia berdiri di dekat perangkap dan bulunya berdiri semua. Matanya mengarah ke satu titik di bawah bangku, tempat jebakan diletakkan.
Pak Taryo menahan napas. Ustadz Hasan berdiri pelan sambil memegang botol air ruqyah di tangan kanan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari bawah bangku. Lalu, sesosok kecil putih muncul. Ukurannya tak lebih besar dari anak balita. Kepalanya pelontos, matanya besar dan hitam. Tuyul itu merangkak cepat ke arah uang logam yang sengaja ditaruh sebagai umpan. Begitu masuk ke tengah jebakan, Ustadz Hasan langsung membaca ayat dengan suara keras. Tuyul itu terkejut dan meringis, seolah-olah kepanasan. Tubuhnya mengkerut dan mengecil, lalu berusaha kabur. Tapi arah kaburnya bukan ke jalan raya atau got seperti yang selama ini mereka pikirkan. Makhluk kecil itu malah lari ke arah lapak Reno. "Kejar!" teriak Pak Taryo. Reno yang sedang duduk terlihat panik. Ia berdiri terburu-buru dan mencoba menyembunyikan kaleng di balik gerobaknya. Tapi sudah terlambat. Ustadz Hasan sudah di depan lapaknya sambil menyiramkan air ruqyah ke lantai sekitar lapak itu. Tiba-tiba Reno terjatuh dan tubuhnya kejang-kejang. Matanya melotot, mulutnya komat-kamit. Ustadz Hasan langsung tahu, itu tanda kesurupan. "Biar saya talani," katanya cepat. Dengan suara lantang, Ustadz Hasan membaca ayat-ayat sambil menempelkan telapak tangannya ke dahi Reno. Tubuh pemuda itu menggeliat kuat, lalu tiba-tiba menangis keras. "Maaf, saya cuma pengen usaha saya nggak bangkrut. Saya cuma pengen makan. Saya butuh uang." "Siapa yang menyuruhmu?" "Dukun kampung seberang. Dia kasih saya tuyul 3 ekor. Asal saya kasih menyan tiap malam dan uang receh. Saya nggak tahu bakal kayak gini jadinya." Tangis Reno makin keras. Matanya tetap terpejam, tapi wajahnya penuh keringat. Dari balik gerobaknya, muncul 2 bayangan kecil lagi. 2 tuyul lagi, berwujud serupa, tapi yang satu lebih tinggi, satunya lebih pendek dan kurus. Ketiganya berdiri berjajar, seperti menunggu perintah. Pak Taryo melangkah mundur. Ini pertama kalinya ia melihat tuyul sebanyak itu dalam satu waktu. Ustadz Hasan tak tinggal diam. Ia membacakan doa lebih kencang, lalu melemparkan air ruqyah ke arah 3 makhluk itu. Seperti tersengat listrik, mereka berteriak, suara yang tak seperti manusia, melengking tinggi dan menggema. Dalam hitungan detik, ketiganya menghilang begitu saja. Reno langsung pingsan. Malam itu beberapa pedagang yang belum pulang ikut membantu mengangkat Reno ke pos ronda terdekat. Ia diberi air minum dan diselimuti. Setelah sadar, wajahnya terlihat lelah dan menyesal. "Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya cuma pengen hidup enak, tapi ternyata harus bayar mahal," katanya pelan. Pak Taryo tidak berkata banyak. Ia hanya mengangguk dan menepuk bahu Reno. "Yang penting kamu sadar dan berhenti. Duit dari tuyul itu nggak berkah. Kita ini pedagang kecil. Kerja keras itu bagian dari hidup kita," kata Pak Taryo. Reno mengangguk. Ia janji akan meninggalkan semua itu. Ustadz Hasan menyarankan agar Reno dibimbing lebih lanjut dan dibersihkan dari pengaruh perjanjian gaib. Ia bersedia membantu sampai tuntas. Keesokan harinya, suasana di perempatan jadi lebih ringan. Beberapa pedagang datang lebih awal, tersenyum dan saling menyapa. Tidak ada lagi bau menyan, tidak ada suara kaleng aneh di malam hari. Dan uang para pedagang? Aman. Pak Taryo membersihkan gerobaknya sambil bersiul pelan. Si mungil tidur meringkuk di sudut, damai seperti tidak pernah ada yang terjadi. Tapi dalam hati kecil Pak Taryo, ia tahu dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang orang kira. Dan tuyul itu, meski sudah pergi, bukan berarti tidak akan kembali. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian penangkapan tuyul di perempatan itu. Sejak malam yang penuh kehebohan itu, suasana dagang di kawasan tersebut jadi jauh lebih tenang. Tak ada lagi laporan uang hilang, tak ada pedagang yang panik, dan tentu saja tak ada lagi bau menyan atau kaleng bergerak sendiri. Reno, si pedagang gorengan yang ketahuan memelihara tuyul, dibawa ke sebuah pondok pesantren yang memang khusus menangani orang-orang yang pernah melakukan perjanjian gaib.
bukan untuk dihukum, tapi untuk dibimbing dan diberi kesempatan bertobat. Keputusannya datang dari hasil diskusi para tokoh kampung, termasuk Ustadz Hasan dan para pedagang yang merasa dirugikan. "Biar dia sembuh dan sadar sepenuhnya," kata Ustadz Hasan waktu itu. "Kita semua pernah salah, yang penting dia mau berubah." Pak Taryo setuju. Meski sempat merasa kesal karena banyak uangnya juga ikut lenyap waktu itu, tapi ia tahu dendam tidak akan membuat hidup jadi lebih baik. Hari-hari berjalan seperti biasa. Setiap sore, sekitar jam 5, gerobak-gerobak mulai berdatangan ke perempatan itu. Ada yang jualan bakso, siomay, sosis bakar, sampai kopi saset. Para pedagang tampak lebih semangat. Pembeli pun makin banyak. Entah karena penasaran dengan kisah tuyul yang sempat bikin geger, atau karena suasana tempat itu jadi terasa lebih aman. Gerobak nasi goreng Pak Taryo juga makin ramai. Pembeli makin banyak, terutama anak-anak muda yang baru buka lapak di sekitar situ. Banyak dari mereka bilang, nasi goreng buatan Pak Taryo rasanya beda. "Pak, nasi gorengnya tuh kayak bikin hati adem," kata seorang pemuda yang baru sebulan jualan minuman kekinian di sebelah gerobaknya. Pak Taryo cuma senyum. Ia nggak pernah menganggap masakannya istimewa. Tapi ia percaya kalau masak dengan niat baik dan jujur, hasilnya juga akan sampai ke hati orang. Yang paling setia menemani tentu saja si Mungil, si kucing hitam kecil yang dulu ikut mengejar tuyul. Sekarang, Mungil jadi semacam maskot di kawasan itu. Banyak pelanggan datang sambil bawa sisa ikan atau ayam buat dikasih ke dia. Mungil makin gendut, tapi tetap waspada. Kadang malam-malam ia masih suka duduk di pinggir jalan memandangi gelap dengan serius. Beberapa pedagang baru juga mulai buka usaha. Ada yang jualan burger rumahan, ada juga yang jualan keripik pedas. Anak-anak muda yang dulu cuma nongkrong sekarang ikut dorong gerobak. Pak Taryo senang melihat itu semua. Ia merasa ketenangan yang sekarang dirasakan bukan cuma hasil dari mengusir makhluk gaib, tapi juga dari semangat orang-orang yang mau kerja keras, bukan nyari jalan pintas. Suatu malam, ketika suasana sudah agak sepi, seorang pemuda mendekat ke gerobak Pak Taryo. Namanya Tegar, bekas anak nongkrong yang sekarang jualan jus buah. "Pak, saya mau tanya sesuatu," katanya sambil duduk di bangku plastik. "Apa, Tek?" tanya Pak Taryo sambil mengaduk wajan. "Dulu waktu nemu tuyul itu, Pak Taryo nggak takut ya?" Pak Taryo berhenti sebentar, lalu senyum kecil. "Takutlah, tapi lebih takut kalau duit kita terus-menerus hilang dan nggak tahu siapa pelakunya." Tegar mengangguk. Lalu dia nanya lagi, "Kalau ada yang nawarin jalan cepat buat kaya kayak pesugihan gitu, gimana, Pak?" Pak Taryo menatap Tegar serius. "Jalan cepat itu selalu ada bayarnya. Kalau nggak sekarang, ya nanti. Mendingan lambat tapi tenang. Kaya itu bagus, tapi kalau caranya bikin orang lain susah, ya nggak akan pernah tenang hidupmu." Tegar terdiam. Lalu ia tersenyum dan pamit pulang. Sebelum pergi, ia melambai ke si Mungil yang sedang menggulung diri di dekat kompor gas kecil. Malam itu, Pak Taryo menutup lapaknya lebih awal. Ia membersihkan sisa-sisa masakan, merapikan peralatan, lalu mengelus kepala si Mungil. "Mil, besok kita jualan lagi ya. Tapi jangan lupa jaga-jaga kalau ada saudaranya tuyul," katanya sambil tertawa kecil. Meski ia berkata begitu, sebenarnya Pak Taryo yakin kejadian seperti itu tak akan mudah terulang. Para pedagang saling jaga dan lebih terbuka satu sama lain. Kalau ada yang mencurigakan, langsung dibahas bareng. Bahkan mereka sepakat untuk membuat grup WhatsApp pedagang kaki lima. Isinya bukan cuma obrolan seputar jualan, tapi juga info keamanan dan koordinasi kalau ada kejadian aneh. Ada yang lucu juga, mereka menamai grup itu PK5 Anti Tuyul. Beberapa hari kemudian, sebuah acara kecil diadakan di dekat perempatan. Bukan acara besar, hanya syukuran sederhana sebagai bentuk rasa terima kasih karena masalah sudah selesai. Ada nasi tumpeng, jajanan, dan sedikit sambutan dari ketua RT. Dalam acara itu, nama Pak Taryo disebut sebagai orang yang berjasa mengungkap misteri hilangnya uang pedagang. Ia sempat malu-malu saat diminta maju ke depan.
Saya cuma jualan nasi goreng, Pak. Saya nggak ngerti banyak, katanya pelan saat diminta bicara. Tapi para pedagang tepuk tangan dan bersorak. Ada yang iseng teriak, "Hidup nasi goreng!" Dan semua tertawa. Setelah acara selesai, Pak Taryo kembali ke lapaknya. Malam sudah larut, tapi ia masih sempat melayani 2 pembeli terakhir. Setelah itu, ia duduk di bangku plastik sambil minum teh hangat. Dari kejauhan, ia melihat beberapa anak muda sedang mendorong gerobak masing-masing ke tempat biasa. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa, ada juga yang masih belajar meracik jualannya. Pak Karyo senang melihat itu semua. Ia merasa ketenangan yang sekarang dirasakan bukan cuma hasil dari mengusir makhluk gaib, tapi juga dari semangat orang-orang yang mau kerja keras, bukan nyari jalan pintas. Si mungil naik ke pangkuannya, mengeong pelan. Pak Taryo mengelus kepala kucing itu. "Ngil, kalau semua orang kerja benar, kita bisa tidur nyenyak tiap malam ya." Kucing itu cuma mengeong sekali, lalu menggulung jari seperti biasa. Lampu-lampu gerobak satu persatu mulai padam, tapi ketenangan tetap menyala di hati mereka yang memilih jalan lurus. Dan sejak malam itu, tuyul hanya tinggal cerita lama yang jadi pelajaran.